Nah, saya pikir juga Mualim eh, tidak apa namanya tidak powerful banget gitu ya. Nah, dia tentu punya sisi lemahnya gitu ya. Meskipun dalam politik ya tentu ada perang perang opini ya kan. Perang apa namanya perang media ya, seakan-akan satu calon itu terlihat sangat kuat, kemudian calon lain seakan-akan tidak begitu kuat, tapi kan kita tidak tahu fakta di lapangan. Bagaimana nanti proses-proses kampanye, proses-proses meyakinkan para konstituen, para pemilih ya kan, ini kan belum 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 dilakukan gitu loh. Jadi saya juga tidak begitu yakin satu sosok apa tokoh ini begitu kuat. Tapi semua punya peluang yang sama saya pikir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sas Kreatif, hari ini kita berdiskusi kembali tentang kondisi Aceh yang beberapa hari ini bersama Bang Mujibur Rahman. Ya, beliau adalah salah seorang tokoh muda, ya, tokoh muda Aceh yang sekarang berkecimpung di Jakarta. Ada beberapa hal yang memang yang perlu kita diskusikan atau memang perlu mendapat pencerahan, ya, dari tokoh-tokoh muda untuk perubahan Aceh. Assalamualaikum Bang Mujib. Waalaikumsalam, Ya, brother, berapa apa Bang? kabar? Halo Dedi, Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah sehat-sehat ya. sehat, sehat ya Bang. Bang, kita melihat ya Bang ya, belakangan ini banyak ketua DPD atau DPW di Aceh, dari Parnas maupun dari tokoh-tokoh masyarakat berduyung-duyung mendaftarkan diri menjadi wakilnya Mualif. Ini bagaimana Bang melihat fenomena ini Bang? Ya baik, Bang Dedi dan kawan-kawan, terima kasih atas undangan yang udah dikirimkan ke saya untuk mengikuti diskusi pada hari ini. Memang berat sekali pertanyaan Bang Dedi ya. Ketika saya cek list-list pertanyaannya juga sangat-sangat apa namanya berat-berat ya. Ini bicara soal politik Aceh ya kan. Politik Aceh terus terasa panas dia, tak pernah dingin ya. Sampai kapanpun tetap panas. Itu baik politik tingkat kampung sampai dengan tingkat provinsi itu tetap akan panas di Aceh ini. Nah, yang akan kita hadapi ke depan adalah politik ya, level provinsi ya, pemilihan kepala daerah. Uh, ya benar Bang Deddy ya. Saya juga mengamati ya bagaimana perkembangan pilkada ke depan ya. Ya tentu uh, yang seperti Bang Deddy bilang ya, kayaknya Mualim sudah di atas angin ya. Nah, tidak ada apa lawan lagi katanya ya. Kalau kalau kata teman-teman dari Partai Aceh kan was-was, mereka khawatir ya Mualim akan melawan tong kosong gitu ya. Um, ya pada prinsipnya sebetulnya setiap kontestasi yang sejak kita lihat sejak 2006 itu kan tentu calon-calon itu sangat-sangat beragam ya. Baik Parnas maupun juga Parlok gitu ya. Bahkan mungkin kalau Parlok bisa lebih daripada dua calon ya. Tidak pernah kita melihat atau kita mendengar ada bahwa satu calon yang sangat kuat sekali, seakan-akan tidak ada lawan. Tapi hari ini kita menyaksikan fakta itu, Bang Deddy. Ya, tidak ada lagi calon lain, seakan-akan seperti seolah-olah seperti meskipun sedang dalam proses ya. Nah, mungkin partai-partai politik sudah dalam proses menimang-nimang ya, mempertimbangkan calon-calon yang akan maju. Meskipun kemudian kita sudah juga mendengar bahwa hampir semua partai nasional ini kan sudah seakan-akan sudah memilih posisi nomor dua. Nah, kalau posisi nomor dua itu kan posisi subordinat, artinya bukan bukan pilihan pertama. Sementara kalau kita dalam politik, nah kita harus cari nomor satu dong, bukan nomor dua. Tapi agak menarik juga ketika kemudian Parnas memilih posisi nomor dua. Nah ini eh, ya tentu Parnas apakah sudah punya kalkulasi-kalkulasi, misalnya hitung-hitungan mereka tidak akan sanggup melawan
sosok Mualim misalnya seperti itu, atau mesin-mesin partai politik yang mendukung Mualim sudah sangat kuat. Nah, tapi lagi-lagi kalau kita berkaca pada hasil pileg ya dalam beberapa tahun terakhir, ya kita melihat memang suara daripada partai Mualim atau partai lokal kan makin menyusut gitu ya, baik secara kursi maupun secara persentase maupun secara suara gitu ya. Nah, hal ini sebetulnya harus menjadi apa pertimbangan bagi Pernas bahwa ketika kemudian partai lokal sudah menunjukkan uh, posisi menurun gitu ya, seharusnya kan Pernas akan mengambil satu posisi yang cukup berani lah untuk bisa uh, mengambil posisi nomor satu, bukan kemudian mengambil posisi nomor dua. Nah, ini agak menarik juga. Nah, saya juga tidak tahu secara detail apakah kemudian asumsi saya ini kemudian benar, misalnya ketika Parnas ini mengambil posisi nomor dua, Parnas mungkin ingin cari aman, yang penting kan jadi wakil gubernur. Ya mungkin dengan mempertimbangkan banyak hal, ya dari sisi kos politik mungkin yang lebih murah misalnya ya. Kalau nomor satu kan juga kos politiknya juga sangat besar sekali gitu ya. Atau jangan-jangan ada juga orang yang kemudian berpikir kalau misalnya uh, posisi nomor dua diambil di samping memang lebih efisien, ya peluang untuk menjadi nomor satu kan akan terbuka juga. Apa yang akan terbuka itu ya? Ada yang bilang kejadian BW periode kedua akan kembali terulang. Nah, apakah ini benar atau tidak kan kita tidak bisa apa ya yakin dengan 100%. Begitu Bang Deddy. Ya, menurut Bang Mujib, apakah untuk pilkada ini Aceh kekurangan tokoh bang, sehingga sosok Mualim yang di atas angin ini bang, bagaimana nih bang? Iya, saya juga mengikuti beberapa kali proses pilkada Aceh. Saya pikir Aceh tidak kekurangan tokoh ya. Kita sebetulnya berlimpah tokoh-tokoh kita itu, baik tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh akademisi, tokoh-tokoh politisi itu sangat banyak sekali ya, baik yang ada di Aceh maupun yang di luar Aceh. Nah, tinggal bagaimana dalam konteks kita demokrasi kita yang kemudian memakai sistem jalur partai politik maupun jalur partai perorangan ini kan tidak tidak semudah itu kemudian para tokoh-tokoh ini kemudian bisa maju dan mencalonkan diri. Ya tentu ada pintu partai politik yang meskipun kalau kita lihat pintu jalur independen kan sudah tertutup gitu ya, sudah tidak kemudian bisa dipakai lagi gitu ya. Termasuk mungkin kayak apa karya kemarin kan sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri. Nah kalau sebelumnya kita lihat ada calon-calon independen ya kan yang kemudian berani maju, tapi sekarang uh, saya pikir akan berani juga teman-teman yang lain untuk maju, cuman memang sudah jalur partai politik. Nah saya lihat tidak kurang tokoh kita, justru banyak sekali tokoh-tokoh kita yang kemudian apa namanya yang ingin mencalonkan diri, cuman lagi-lagi mekanisme partai politiknya harus dilalui gitu ya, dan itu tidak tidak mudah ya, tentu ada mekanisme apa namanya diskusi yang sangat detail, ada ada penjaringan-penjaringan calon mungkin di level partai politik pasti akan terjadi. Begitu, Bang Deddy. Iya, kalau Bang Mujib melihat, apakah ketakutan di tokoh lain dengan ya kita mau mengatakan lah popularitas Mualim yang sangat tinggi dan lain Bang, misalnya kayak sekarang kita ada tokoh-tokoh yang di Dewan ya, seperti Bang Nasir Jamil, Haji Umar dan juga Muslim Ayub ya, ada beberapa tokoh memang yang digadang-gadang ya seperti Manazah. Apakah ini ada ketakutan Bang dengan popularitas Mualim Bang? Saya nggak bisa saya bilang mereka takut atau nggak takut ya. Tapi lagi-lagi kalau seorang politisi petarung dia pasti akan berani. Ya. Apapun risikonya gitu ya. Dan tentu mungkin masing-masing tokoh ini kan akan melihat kalkulasi ya. Apalagi ya tokoh-tokoh yang tadi kita sebut itu sudah lolos ke parlemen ya. Eh, Kayak Bang Nasir juga sudah lolos ke DPR RI, Haji Umar juga sudah lolos ke DPR RI. Mungkin mereka akan berhitung-hitung kira-kira kalau seandainya mereka tidak menang dalam pilkada ke depan, uh, tentu mereka akan mempertaruhkan jabatan mereka yang sudah di depan mata gitu ya, yang mereka bisa melanjutkan ke periode berikutnya. Tapi kan dengan mereka maju ke pilkada ya, kalau seandainya tidak terpilih ya mereka tidak akan bisa lagi melanjutkan peran mereka di legislatif yang ada di Senayan kan seperti itu. Tapi saya lihat
tokoh-tokoh yang lain, saya tidak tahu apakah mereka juga dalam tanda kutip itu takut gitu ya. Tapi saya pikir tidak ada yang takut lah dalam politik. Apalagi kalau para tokoh-tokoh ini punya niat baik untuk Aceh, saya pikir mereka akan bertarung. Ya tinggal bagaimana mereka mempersiapkan diri, mereka apa namanya mendapatkan restu mungkin dari partai politik ataupun konstituen dan masyarakat Aceh. Nah, tinggal itu saja yang kemudian bisa dikapitalisir agar mereka tidak dalam tanda kutip takut. Nah, saya pikir juga Mualim uh, tidak apa namanya tidak powerful banget gitu ya. Nah, dia tentu punya sisi lemahnya gitu ya. Meskipun dalam politik ya tentu ada perang perang opini ya kan, perang apa namanya perang media ya seakan-akan satu calon itu terlihat sangat kuat, kemudian calon lain seakan-akan tidak begitu kuat, tapi kan kita tidak tahu fakta di lapangan. Bagaimana nanti proses-proses kampanye, proses-proses meyakinkan para konstituen, para pemilih ya kan ini kan belum dilakukan gitu loh. Jadi saya juga tidak begitu yakin itu sosok apa tokoh ini begitu kuat. Tapi semua punya peluang yang sama saya pikir ya. Punya peluang yang sama untuk bisa menang. Tidak ada yang sangat-sangat dominan meskipun kadang-kadang ya kita tahu kalau Mualim dan partai politiknya kan punya kekuatan di grassroots yang cukup apa yang cukup masif dan kemudian cukup militan dan cukup merata di semua wilayah di Aceh. Nah, mungkin itu saya yang menjadi pertimbangan-pertimbangan teman-teman yang lain. Tapi saya kira kalau apa Parnas kemudian bisa menyiapkan calon yang lainnya juga cukup berimbang. Tidak kemudian kita mengatakan 100% Mualim sudah menang atau sudah sangat kuat dan kemudian sudah berada di atas angin. Ini juga tidak bisa kita klaim seperti itu. Begitu Bang Deddy. Ya, ya. Kalau Abang melihat, apakah kemungkinan Mualim melawan Kota Kosong nih Bang? Atau memang akan ada 2-3 calon dari akan bertarung Bang? Kalau Abang melihat. Ya, kalau menurut saya jangan-jangan apa yang ditunjukkan oleh tim Mualim dan juga Mualim sendiri dengan kepedean yang sangat luar biasa, over percaya diri, jangan-jangan Mualim tidak bisa jadi Mualim tidak jadi maju sebagai calon gubernur Aceh. Jangan-jangan seperti itu ya entah entah ada hal apa misalnya ke depan ini kita tidak tahu. Nah, jangan-jangan seperti itu. Nah, semoga aja tidak ada terjadi hal-hal yang ya yang tidak kita inginkan gitu ya. Kita berharap uh, ya tokoh-tokoh kayak Mualim, tokoh-tokoh yang juga di Parnas bisa kemudian berkontestasi. Tapi lagi-lagi kita tidak boleh apa namanya terlalu overconfident gitu ya. Kita apa namanya kita santai aja lah ya. Tidak boleh merasa kita paling paling apa namanya paling kuat, kita paling berhak untuk Aceh ya. Tapi cobalah kita apa namanya kita bawa semangat dan niat baik untuk membangun Aceh ini. Gitu Bang Deddy. Ya, kalau Abang melihat, bagaimana sih kondisi Pilkada Aceh sekarang ini Bang? Apakah adem ayem aja atau hangat-hangat tai ayam aja nih Bang? Mulai-mulai ini Bang? Ya, kalau sejak 2006 kita lihat ya proses pilkada kan sangat dinamis ya pilkada di Aceh sangat menarik perhatian mulai dari apa warung-warung kopi sampai dengan ke tempat-tempat ya di kantor-kantor partai politik di kampus misalnya ya. Eh, Mungkin di ladang di sawah juga orang membicarakan politik. Memang orang Aceh ini memang orang yang kemudian sangat suka dengan isu-isu politik gitu ya. Tetap akan terus panas ini Bang Deddy ya. Apalagi kemudian kalau kita aktif misalnya di media sosial untuk merespon isu-isu politik pasti akan terus panas. Karena Aceh sejak dulu kan politik dan perang ini kayaknya tidak tidak pernah apa sunyi gitu ya. Terus kayak di Timur Tengah lah. Kita kayak di Aceh ini kayak di Timur Tengah lah. Kalau Timur Tengah betul-betul perang sungguhan ya. Dan itu mungkin cukup lama, tapi kalau di Aceh kan perangnya udah mulai berkurang. Jadi setelah perangnya sudah tidak ada lagi ya tentu ranah politik ya kita perang di ranah politik gitu tetap ramai juga ya kan. Itu Bang Deddy tetap akan terus Iya, ramai nih kalau Aceh saya pastikan akan terus ramai.